Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-73. Nah, pada episode spesial part ke-72 sebelumnya itu, Boruto kehilangan kesadaran karena suatu pemicu yang belum diketahui. Ketika Kawaki ingin dihabisi oleh para Otsutsuki, Borushiki pun tiba dan menyerang para Otsutsuki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah Momoshiki berpihak dengan Kawaki atau Gyakume? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Kawaki yang berkata, "Larilah Naruto, jangan pedulikan aku." Terlihat para Otsutsuki itu sudah berada tepat di hadapan Kawaki dan berniat untuk menyerang. Tiba-tiba Boruto langsung melesat dengan cepat dan menendang semua para Otsutsuki itu hingga terpental jauh. Melihat hal tersebut, semua orang pun terkejut. Di sisi lain, Gyakume pun tersenyum dan berkata, "Begitu ya, Otsutsuki Momoshiki." Ternyata Boruto sedang dikendalikan oleh Momoshiki. Tak lama setelah itu, Borushiki langsung mendekati Kawaki. Melihat Borushiki, Kawaki berkata, "Momoshiki, bagaimana bisa?" Di sisi lain, Naruto yang melihat aura Boruto yang berbeda pun semakin heran dan berkata, "Boruto, apa itu kau?" Namun Borushiki tidak menjawab pertanyaannya dan terus mendekati Kawaki. Sambil terlihat kesal, Kawaki berkata kembali, "Apa yang terjadi pada Boruto? Hei, apa yang kau inginkan Momoshiki?" Melihat Kawaki merasa terancam, Naruto berinisiatif untuk menyerang Borushiki menggunakan Rasengan. Ketika Naruto menyerang Borushiki, dia langsung menyerap serangan Naruto dengan segel karma. Borushiki berkata, "Bisa kau tenang sedikit, monster rubah." Setelah mendengar perkataan Borushiki, Naruto tiba-tiba terkejut dan tidak bisa bergerak. Naruto berkata dalam hati, "Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Apa yang terjadi?" Terlihat Borushiki pun berjalan ke arah Kawaki kembali. Setelah sampai, Borushiki tiba-tiba menaktifkan efek timpahan kubus pada tubuh Kawaki. Melihat hal tersebut, Kawaki pun terkejut dan berkata, "Apa maksudnya ini?" Borushiki membalas, "Jangan salah paham dulu Kawaki. Aku bertindak seperti ini agar Boruto tidak mati." Adegan pun beralih ke flashback ketika Boruto ditusuk oleh Ginso yang menyamar sebagai Kasen Koji. Terlihat Momoshiki tampak terkekang oleh segel di dalam jiwa Boruto. Tak lama setelah itu, segel itu pun lepas dan Momoshiki pun bisa bergerak dan mengendalikan Boruto. Momoshiki berkata, "Apa yang terjadi? Segelnya tiba-tiba terlepas." Setelah melihat luka Boruto yang sangat parah, Momoshiki berkata, "Dasar bocah naif, kau seharusnya tidak sembarangan untuk mendekati orang yang baru kujumpai." Tak lama setelah itu, kita pun beralih ke desa Suna ketika Boruto telah disembuhkan oleh Himawari. Momoshiki berkata, "Sepertinya Boruto dan temannya terlempar ke zaman rubah itu. Ini situasi yang cukup merepotkan bagiku. Berarti orang-orang yang telah mati juga berada di zaman ini." Tak lama setelah Momoshiki mengatakan hal tersebut, dia pun melihat proses resonansi antara mengikis Rada dan Mata Jogan. Sambil tersenyum, Momoshiki berkata, "Mata Jogan, aku tidak tahu kalau Shinjutsu itu bisa seperti ini. Sepertinya mereka memiliki hubungan yang sangat kuat. Orang-orang menyebutnya cinta kan? Mendengarnya saja sudah membuatku muak. Tapi sepertinya aku setuju perspektif dari pemikiran para manusia ini." Terlihat Momoshiki pun mengendalikan tubuh Boruto dan menggerakkan tangannya untuk menyerap cakra Kyuubi. Momoshiki berkata kembali, "Dengan begini nyawa Boruto telah aman. Dia juga mendapatkan cakra yang sangat banyak." Adegan pun beralih ke masa sekarang. Borushiki berkata, "Aku tidak punya niat buruk apapun. Ini murni dari kemauanku sendiri." Di sisi lain, Sarada yang terkejut melihat Borushiki berkata, "Kenapa bisa Momoshiki bisa mengendalikan tubuh Boruto? Bukankah aku dan Boruto telah meninggalnya?" Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Kawaki berkata, "Aku harap kau tidak berbuat sesuatu yang merugikan kami. Jika kau sampai berbuat seperti itu, aku akan menghabisimu, Momoshiki." Borushiki membalas, "Ya, lakukan sesukamu Kawaki." Dengan raut wajah yang tidak kesal, Kawaki pun mendekati Borushiki dan berdiri di sampingnya. Kawaki berkata kembali, "Apa rencanamu?" Tiba-tiba Borushiki berkata pada Gyakume, "Aku memberikan dua pilihan pada kalian. Ingin dihabisi di tempat ini sekarang juga, atau kau meninggalkan tempat ini. Putuskan sekarang juga, Gyakume Otsutsuki." Mendengar perkataan Borushiki, Ginso berkata pada Gyakume, "Dia meremehkan kita, ayo kita habisi saja." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Gyakume berkata, "Baiklah,
kami akan meninggalkan tempat ini. Mendengar perkataan Gyakume, Ginso pun terkejut dan berkata, "Apa yang kau katakan? Kita selangkah lagi menghabisi Boruto." Gyakume berkata kembali, "Jangan bodoh Ginso. Momoshiki itu bisa menghabisi kita dalam sekejap. Apalagi sekarang dia sedang bersama Kawaki. Kerjasama dari mereka akan cukup merepotkan." Terlihat Gyakume pun membuat portal untuk pergi dari tempat itu. Ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba Kawaki memanggil Ginso. Terlihat Kawaki langsung menghancurkan jari tengah untuk mengejeknya. Melihat hal tersebut, Ginso pun tidak kesal. Tak lama setelah itu, Ginso, Gyakume, dan para Otsutsuki itu pun pergi dari hadapan mereka. Di sisi lain, Borushiki berkata, "Dengar Kawaki, kemungkinan besar Isshiki sudah tahu dengan keberadaanmu. Kau sekarang adalah wadah yang kosong. Apalagi kamu punya karma dengan data Isshiki. Jika dia sampai mendapatkanmu, ini akan menjadi masalah yang serius." Mendengar perkataan Borushiki, Kawaki membalas, "Aku tahu itu. Kau tidak perlu sok mengajariku. Yang terpenting adalah nyawa dari Hokage ketujuh." Dengan raut wajah yang kesal, Borushiki berkata kembali, "Aku mencoba untuk memperingatimu. Sudahlah, sepertinya tugasku sudah selesai. Kali ini aku akan memantau kalian agar tidak terkena masalah seperti tadi." Setelah mengatakan hal tersebut, Borushiki pun melepaskan kendali Boruto dan Boruto pun terjatuh. Namun, Kawaki langsung memegang bahu Boruto untuk menahannya. Sambil tersenyum, Kawaki berkata, "Kau bisa bersandiwara sekarang. Tapi, aku tetap tidak percaya dan akan terus mengawasimu, Momoshiki." Adegan pun beralih ke Sarada, Mitsuki, dan Himawari yang menghampiri Boruto. Setelah sampai, Sarada berkata, "Apa Boruto baik-baik saja?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto sadar dan berkata, "Apa yang terjadi?" Kawaki membalas, "Kau dikendalikan oleh Momoshiki." Mendengar perkataan Kawaki, Boruto pun terkejut dan berkata, "Momoshiki mengendalikan tubuhku? Bagaimana bisa?" Kawaki membalas, "Jangan tanya padaku. Seharusnya kau sendiri yang tahu." Di sisi lain, Sarada berkata, "Apa segel yang mengekang Momoshiki terlepas?" Boruto membalas, "Mungkin segel ini lepas karena aku berada di ambang kematian. Tapi yang lebih penting, apa semuanya baik-baik saja? Apa Momoshiki menyerang kalian?" Kawaki membalas, "Justru sebaliknya. Dia membantuku dan mengusir para Otsutsuki itu." Mendengar perkataan Kawaki, Boruto pun terkejut dan berkata, "Apa? Momoshiki malah membantu kalian? Apa yang dia rencanakan?" Ketika Boruto ingin berbicara lagi, tiba-tiba Momoshiki memotong pembicaraannya dan berkata, "Seenaknya saja menuduh seseorang. Dasar bocah. Aku tidak mempunyai maksud apapun. Aku juga melakukan ini demi diriku. Aku tidak mau lagi disegel dan aku tidak ingin diam atau tidak melakukan apapun. Aku akan membantumu untuk mengawasi pergerakan musuh, terutama Isshiki yang akan mengincar tubuh Kawaki." Mendengar perkataan Momoshiki, Boruto berkata kembali, "Sepertinya kepalamu terbentur ya. Sejak kapan kau berubah seperti ini?" Dengan raut wajah yang kesal, Momoshiki membalas, "Apa itu caramu berterima kasih pada orang yang telah menyelamatkanmu dan temanmu?" Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Itu saja tidak cukup untuk orang-orang mempercayaimu." Di sisi lain, Kawaki yang melihat Boruto yang hanya diam berkata, "Ada apa Boruto? Sepertinya kau sedang berbicara pada Momoshiki." Boruto membalas, "Ya, aku sedang berbicara padanya. Sepertinya dia tidak ada niat apapun, tapi aku tetap tidak percaya." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Yamato menghampiri mereka dan berkata, "Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Siapa mereka itu? Kata mereka sungguh tidak masuk akal." Boruto membalas, "Mereka berasal dari klan Otsutsuki. Klan Otsutsuki adalah klan yang mempunyai mata Byakugan dan kekuatannya mengerikan. Mereka bahkan bisa melakukan api tanpa menggunakan segel tangan." Yamato membalas, "Lalu apa tujuan mereka menyerang kita?" Boruto berkata kembali, "Mereka tidak mengincar kalian, tapi diriku dan Kawaki. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian juga akan diserang karena mempunyai hubungan denganku. Namun jangan khawatir, aku akan melindungi kalian." Di sisi lain, Naruto dengan raut wajah yang heran berkata, "Ngomong-ngomong, tato yang ada di tanganmu itu sama seperti punya Kawaki. Sebenarnya apa itu?" Sambil menghela napas, Boruto berkata dalam hati, "Sepertinya aku tidak bisa mengelak." Dengan raut wajahnya serius, Boruto berkata, "Ini adalah segel karma. Segel karma ini adalah wadah dari seorang Otsutsuki. Bisa dibilang aku ini adalah wadah dari Otsutsuki Momoshiki. Pasti kalian sudah tahu setelah melihatnya tadi." Mendengar perkataan Boruto, Yamato dan timnya pun terkejut. Yamato berkata, "Berarti kau bisa dikendalikan seperti halnya Kyuubi yang dari tubuh Naruto?" Boruto membalas,
Tepat sekali. Tapi yang mengendalikanku masih bisa memutuskan siapa saja yang ingin dia serang. Berbeda dengan Kyuubi Naruto yang menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Di sisi lain, Sakura berkata, berarti Kawaki juga sama sepertimu yang bisa dikendalikan? Boruto berkata kembali, tidak, khusus untuk Kawaki dia adalah wadah kosong. Dia tidak bisa dikendalikan. Segel karma ini bisa digunakannya sebagai senjata. Yamato berkata kembali, berarti kita mempunyai masalah yang cukup besar. Terlihat Boruto langsung menghampiri Yamato. Setelah berhadapan, Boruto berkata, aku ingin kau berjanji untuk tidak memberitahu ini kepada siapapun. Siapapun termasuk Hokage kelima. Aku tidak ingin menambah beban kalian lagi. Mendengar perkataan Boruto, Yamato pun sempat ragu. Namun setelah melihat tekad Boruto yang sangat serius, Yamato pun akhirnya setuju. Yamato berkata, baiklah, aku akan menjaga rahasia ini. Adegan pun beralih ke Jigen yang sedang bersama Amado. Jigen berkata, apa kau punya cadangan untuk landinganmu? Amado membalas, sepertinya semuanya telah habis. Aku akan mengambilnya lagi suatu saat nanti. Kasih Koji. Dia akan kembali dengan tekad dan pemikiran yang bagus. Dan adegan pun habis sampai di sini. Tampaknya Boroshiki mulai merubah tindakannya untuk membantu Boruto daripada Otsutsuki. Di samping itu, Amado berniat untuk mengambil DNA Jiraiya untuk yang kedua kalinya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-74. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.